berapa biayanya. Itu syarat-syarat suatu pendirian suatu apotek. Jadi kita akan melakukan perizinan apotek itu untuk pengelolaan. Jadi apotek itu tidak hanya seperti warung yang hanya bisa berdiri. Oh ya, ini harus berdiri seperti ini. Itu tidak seperti itu. Jadi tadi kita sudah membahas tentang manajemen apotek. Kita lihat sekarang alur perizinan apotek. Alur perizinannya itu ada seorang apoteker. Dia akan mengajukan ketika suatu apoteker mau mendirikan apotek. Kan tadi kita bahas hari-hari yang kemarin itu ada yang namanya organisasi. Jadi apoteker itu masuk suatu organisasi. Ketika dia akan melakukan perizinan apotek, dia harus melakukan rekomendasi. Jadi dia harus membuat rekomendasi bahwa dia layak untuk dijadikan apoteker di suatu apotek A. Nah, dia harus mengajukan kepada organisasinya sendiri. Setelah itu, setelah di ACC, dia akan mengajukan perizinan kepala dinas kesehatan yang ada di kotanya. Kalau ini di sini 6 hari kerja, tapi untuk kabupaten Kebumen biasanya bisa diproses 1 kali 24 jam karena sekarang zamannya sudah canggih ya, bisa 24 jam. Nanti di sini dia akan diperiksa. Nah, ini apoteker melakukan surat pernyataan siap melakukan kegiatan. Tembusannya kemana? Dinas kabupaten kota. Loh, ini kok ada balai POM yang ada di kota tersebut. Kalau di sini itu ada di kantor KPPT. Jadi di situ sudah ada bagian perizinan semua, perizinan apotek, ada balai POM, ada dinas kesehatan. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Sekarang zamannya udah canggih. Kita langsung datang ke suatu tempat, semua urusan bisa langsung beres. Nih, jadi di sini kalau dia sudah memenuhi syarat, bisa dilengkapi, bisa keluar surat izin apoteknya. Kalau dia tidak memenuhi syarat, alur perizinan apotek bisa ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Nih, manajemen obat dan perbekalan farmasi di apotek. Ada apa aja sih tadi? Kita harus memilih bahan obat, harus menyediakan, harus menyimpan, dan kita harus menggunakan sesuai dengan kegunaannya. Support manajemennya apa? Organisasi, pasti sumber daya manusia, pasti keuangan. Ini siklus, kita lihat siklus persediaan tingkat stok. Ini yang namanya SOP, stok optimum. Ini stok kerja, stok pengamanan, stok di mana obat itu akan aman. Nah, kita lihat obat itu aman di sini. Kita lihat dari kartu stok. Biasanya kalau habis di apotek kita ditulis yang namanya buku defekta. Stok order paling aman di sini. Stok optimum, batasan stok optimum. Jadi kita lihat kartu stoknya kalau di suatu apotek nih. Kita lihat dari penyerahan obat setiap harinya. Itu siklus persediaan tingkat stok. Kita bisa mengisi ini kalau kita sudah ada kartu stok. Kalau kita tidak ada kartu stok, kita tidak bisa mengisi ini.